Menurut gua agama itu gua ngeliatnya di sini. Ya tauhid aja udah. Permasalahan apapun di dunia bisa selesai aja sih. Iya. Lu udah apa yang harus membumi aja gitu. Walaupun harus les dulu, jadinya les bumi sih gitu. Oh. Dubbing itu sebenarnya gue paling takut kalau ditunjukin ke publik. Gue sering isin dewek kadang-kadang ya. Wajar ya. Kita aja ngeliat diri kita malu. Apalagi kita berbuat dosa dan malu. Masya Allah. Wah, gimana caranya biar ngegertak nih gitu. Masyarakat akhirnya nginget, ditungguin konten gue. Caranya karakternya harus berbeda. Lo harus mangan telur kayak gitu tuh. Lo prepon abare kayak gitu. Tetap kosakata apapun disampaikan ke publik aja. Immortal, jangan bilang siapa-siapa. Di podcast sebelumnya saya dibilang kader Ansor yang tidak pakai sarung, saya diam. Di podcast sebelumnya juga saya dibilang nggak pernah pakai peci, saya diam. Tapi hari ini saya buktikan saya pakai peci. Kembali lagi di Info Ordal. Jangan bilang siapa-siapa. Eits, sebelum mulai podcastnya, kita kenalan dulu sama sosok Rambo Banten, kreator komedi spesialis Dubbing Jaseng, yang karyanya selalu bikin ketawa. Langsung aja ke podcastnya. Hari ini spesial sekali, saya kedatangan tamu, seorang seniman dubber yang pasti kalian bingung kenapa dia ada di sini. Ini dia Rambo Banten. Tapi ini Mang Info Ordal, jadi jangan bilang siapa-siapa Mang. Ntar kita aja obrolannya. Mudah-mudahan temenan sama saya sekarang bola. Sebelum saya berlanjut, baju saya hijau-hijau begini bagus kayaknya. Warna hijau ya, cerahnya. Ini Ini kalau dropback hijau nih. dalamnya ada yang Hijau partai. Hijau Ansor. Luar biasa. Apa kabar Mang Ovi? Halo, nama asli. Aduh lah, gokil. Tidak banyak yang tahu namanya Rambo Banten. Nah, nanti kita bahas. Sehat ya. Kalau Rambo ya. Sedang lah, sedang. Gak boleh bilang sehat tuh kalau curhat sehat tuh kalau sebenarnya. Oh. Kalau bilang sedang berarti ada masalah dikit di dunia namanya juga. Manusiawi. Tadi saya udah spill sedikit, Mang Opi. Oke, Namanya saya selalu manggilnya Mang Opi, bukan Mang Rambo. betul. Ini boleh dibocorin kan nama aslinya siapa? Ayo, benar ya. Pokoknya rada Banten, Be. Rada Banten tapi Banten banget. Oh. Tapi ketika ngelihat muka ya, Nah. sekarang nih Banten banget. Nah. Tapi kalau gue nyebut nama asli, kayak ini Jen. Kalau Ovi masih Banten nggak kira-kira? Enggak kan? Udah enggak tuh. Rambo Banten. Rambo Banten atau Banten? Kalau ini ada Rambo. kalau misalkan Novian Selva, Waduh. Bong di Goyo, Ya. Nama-nama saudara-saudara kita. Ya. nama Sultan di Banten siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin. Di Sulawesi siapa? Makassar. Hasanuddin. Jadi nggak jauh-jauh ya. Jadi bapak saya orang sana, Oh. ibu saya orang sini, masih Hasanuddin. Oh ya. Asli ini dari sana ya. Yang penting di Eka. Ya. Ini saya sok-sokan aja yang pakai bahasa. Jadi ke bahasa Indonesia bro, orang Indonesia bro. Tapi bisa Sunda tuh. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan be mah ya. Dia bisa semua teman-teman. Ini buat yang teman masih roaming atau bingung, orang ini pasti tahu Rambo Banten itu adalah seorang dubber. Sampai sekarang masih jadi konten kreator, produktif sekali konten-kontennya ya. Beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua ICN. Apa itu? ICN. Pedas. Logonya udah ada. ICN Indonesia Kreatif Novian Selva. bukan ya. Indonesia kok Konten. bukan Indonesia juga, Apa? influencer, content Influencer. creator network Banten. Keren ya. Ini pertama ya ada komunitas influencer sebanten nih Sebanten. kan, yang bisa ngumpul Se-Indonesia ya. Se-Indonesia yang Pertama. pertama ya kan.
kumpul gitu kan. Kumpul berguyup, memang kan kita diasuh dan dididik sama kesultanan dulu. Wow, luar Jadi biasa. kudu rajin yang kiai-kiai gitu, manut. Ah, ini udah ketemu nih teman-teman tarikannya nih. Kenapa beliau ada di sini? Ampun lur gue pecin semit ke. Soalnya ning sarangi kan. Bang, tadi kita ngomongin tentang nama udah nih. Tapi menurut Mang Rambo Banten, ini masih banyak yang belum tahu nggak sih kayak Rambo Banten tuh sebenarnya yang ini nih wajahnya nih. Hah? Mirip, Baru tahu belum sih sebenarnya? Mirip. Mirip. Kayak gantengan asli nih kan. Ya. Soalnya sepengetahuan saya, ini karena saya ngikutin banget ya karya-karya Rambo Banten, itu dulu sempat nyanyi, Nyanyi. dubber, ya kan, dubbing, video-video lucu pakai bebasan, Jasek jasek juga, ya kan. Terus sempat juga pakai topeng. Iya. Sekarang pas di IJN malah begini ternyata aslinya. Namanya kayak baturan karujin kan ya. Jadi aneh-aneh ules sih konon. Gitu. Tapi semuanya udah pada tahu atau belum nih sebenarnya Rambo Banten? Banyak mungkin yang belum tahu, apalagi generasi sekarang. Oke. Ada juga orang tua yang nggak main gadget mungkin nggak tahu. Oh, Ada juga, tapi banyak sebenarnya yang tahu-tahu ya, karena mungkin masyarakat Banten ada beberapa bahasa, apalagi Jasek, bahasa kedua setelah Sunda Banten. Oh, luar biasa ya. Tapi akhirnya boleh diceritain nggak sih ke teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah, Rambo itu gimana tuh dapat kata Rambo digabungin sama Banten? Nah. Dan isinya dubbing banget. Berarti pengen tahu banget nih ya. Pengen tahu banget lah. Krek spasi. Jadul amat kayak 20 kita nih ya. Kasih tahu man, Kordal. Oke, bismillah. Assalamualaikum dulur sedanten. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sama Badu kita nih. Ya, ayo pakai peci, Bro. Lur, salam kenal. Nama tuh banyak sebenarnya kakak ini. Nama saya tuh nama kecil Ovi. Dipanggilnya Opi ya, Bang, ya? Ovi karena ya Ovi, Novi lahir tau lah ya bulan Agustus kalian Novi mah ya. November dong. Oh, November ya. November dong. Jadi saya lahir dari keluarga yang rasa banyak banget. Jadi kalau ada temen mungkin yang sorry ya ngomong kafir misal, saya kesinggung itu suka gimana suka hati karena lu tau nggak bapak saya? Gitu saya. Bapak saya itu mualaf Katolik dari Manado, Sulawesi. Manado ya. Namanya Budi Leonardo. Anjay. Dari nama tuh keren banget ya. Kafir itu. Soalnya itu. Kafir. Sama emak ketemu nih orang Serang, santriwati. Anjay. Santriwati kerja di Jakarta masih pakai lipen. Terus apa tuh yang hitam-hitam tuh? Sunah Nabi. Sifat ngomongin makannya. Sifat. Dilirik tuh masih Sulawesi itu. Si Manado tes padahal kan ganteng ya. Kalah anak santri mah. Astagfirullah. Ya alhamdulillah mungkin jodoh dan bapak masuk mualaf gitu kan. Masuk mualaf kalah sama orang Banten, mohon maaf nih orang Sulawesi ya. Jadi bapak emang cinta, yang namanya cinta nggak pandang bulu, nggak pandang ras, nggak pandang agama. Ya udah kalau cinta lu mau kemana aja, bebas. Itu harus lu hak pilihan gitu kan. Akhirnya bapak memutuskan untuk ke Islam dari Katolik ya. Berjodoh ya. Berjodoh dan alhamdulillah emak hebat. Dan sampai sekarang bapak itu wafat di kelas 2 SD saya. Oh lagi pas kelas 2. Kelas 2 SD naik, Rambo. bapak wafat. Mantap kan? Meninggalnya Muslim. Ya, cuman ini ada yang seru nih, pasti orang-orang Ansor dan NU di Banten ada kaget kan nih, Bang. Betul lah. Bapak saya itu punya orang tua angkat. Oke. Berharap Ovi SD saya yang nyekolahin. Alhamdulillah disekolahin di Bogor. Pesantren sama. Pesantren. Tapi Muhammadiyah. Oke. Saudara kita yang Muhammadiyah. Istri saya juga Muhammadiyah. Langsung bro, aku mau NU sekolah SD Muhammadiyah. Belum beres nih. Belum beres nanti. Iya. Jadi jarang nggak jarang hak gua itu. Ya doain orang tua wajib. Tapi maksud gua ketika beres kelas 6 SD, gua sekolah di Bogor di Mim Muhammadiyah Ibtidaiyah. Oke. Ada ijazahnya kalau mau tahu. Gua ada ijazah asli sih, bos benar. Ijazah asli gua ada. Apa tinggal sini mah. Enggak apa-apa enggak bisa. Asli udah. Asli. Jadi ada bener dan ijazah ini ada gua. Setelah pulang kelas 6 ditarik sama emak karena bapak kan udah wafat ya. Izin, ibu angkat juga udah ngizinin. Sampai sekarang NU AB penjara, apalagi gua kakaknya emak.
Itu baru datang ke situ diajak jarak karena tahu Ngide. sekolahnya di mana waktu dulu kata Uwa. Oke. Karena Uwa posisi muridnya Abu ya, gitu. Jarah aja hidupnya. Dulu sempat jadi anak buahnya pengusaha lah di kota Serang. Jadi tarekatnya jarah. Ngawirnya. SD nggak ketemu begitu, SMP udah gue di Kaujon, gua sih orang Kaujon. Awalnya Kaujon. Orang Kaujon yang ya notabene memang macam-macam, pendiri Muhammadiyah ada di situ, di persisnya ada di situ, NU-nya ada juga, ngerokok ngejalan gitu kan, waktunya tidur gua gitu. Jangan sholat 5 waktu jadi tinggal. Dan akhirnya alhamdulillah ya, maksudnya ras gua banyak banget posisinya. Banyak dan bapaknya bapak. Kakek ya, yang di Manado ya, itu Belanda, nggak punya agama, ateis. Nah, 2 tuh kafirnya tuh, ya dari Katolik ke kafir kan bapak kakek nih ya. Nah kakek itu punya agama, nikah sama Cina Surabaya, Cina ya, Chinese ya. Ini punya agama Katolik nih, tapi ada Jawa karena Surabaya. Benar. Nikah lah baru ada agama Katolik. Niku Ateis, Katolik eleh itu ya. Kalah emang silsilahnya emang laki-laki eleh ku awewe gitu. Panjadi Sunda ingin jelema ya. Gitu. Ya kan, maksudnya jadilah punya agama. Nah, anak-anaknya Katolik semua. Nah, bapak dilalanya pindah agama lagi karena suka mencinta tuh. Waduh, kalau sama santri. Iya, Gok. Santriwati ya, santriwati. Jadi Muslim. Dari Katolik kan ada kan Protestan ya. Benar. Lebih keras Katolik gitu kan ya. Akhirnya masuk dan bapak akhirnya ya itulah Muslim, alhamdulillah gitu kan, dan wafatnya Muslim juga. Cuman gue nggak tahu ternyata dia punya orang tua angkat yang mau ngediah gitu kan, dan nikah sama anak NU gitu tuh. Asik ya. Rasanya banyak. Jadi gue bingung juga nih makanya ketemu orang Cina. Hayu ngobrol. Bukannya mecus, izin. izin dulu ke semua orang gitu tuh. Kayak sepucuk gue izin. Cuk. Gambaran Indonesia ada di Mang Opi semua. Gambaran sebenarnya di saya sama sampai ada kiai, ustadz ngomong sama saya itu, "Pi, lu ini." Bahasa Jasing waktu itu. Gue boleh ngomong Jasing. Aja saya pengen tahu. Sirkian. Amuning Palestina. Terus nggak kelambi Yahudi, rambutnya gondrong dicukur konon cabangnya daun, ya manjing neng Yahudi bisa karena Aransir Novianus. Oh bisa jadi Yahudi bisa, wah mantap berarti gua nambah agama lagi kata gua kan, lumayan ya. Memang akhirnya kok jadi aneh lucu gitu kan, akhirnya lahirlah si Ovi gitu kan, si Ovi yang lagi-lagi gua kalau ngomongin toleransi gua kesel. Ada keselnya karena setiap ini semenjak masuk organisasi ya, organisasi Fakraf Banten tuh yang dinaungi sama ICCN, ketika ke Jakarta ketemu sama orang-orang timur, orang-orang berbagai macam dari provinsi, ras, agama, ketika ngomong Banten toleransinya kurang. Oh gitu? Iya. Yang didapat? Ini katanya nggak bisa dibangun gereja katanya. Takcil orang kita, berani serius gitu. Baramu kakak, jangan ngomong bahasa apa itu jauh, tidak ngerti saya. Bagaimana kita orang Maluku, jadi kita orang Maluku, orang Manado. Kakak mau bicara seperti apa, saya paham kata saya itu ya. Wah, bisa bahasa Novel Selva, namanya sama solusi kita timur bro. Ya kakak mau apa, mau marah-marah, tiba-tiba marah bisa kita juga. Bedanya kita ada tambahan aja teluh gitu. Ya maksudnya nama Banten bicara. Langsung muda. Oh, ampun kakak katanya. Ada gergaji mesin di perut. Ya, akhirnya ya saya cuman ngejelasin kalau di Banten itu nggak melulu yang hitam-hitam aja, ada yang putihnya juga. Hijau juga ada. Warna-warni sebenarnya kita. Warna dari ngomong warna-warni udah toleransi udah kencang. Lu kalau ngomongin toleransi Banten kurang mohon maaf. Sultan gua itu lebih mentingin viara dulu dibangun dibandingin masjidnya. Ya kan? Gua lihat masjid Banten dan viara yang ada di Kota Serang di Banten lama itu lebih tua viara. Mau ngomong toleransi sebelah mana kata gua? Sultan Banten itu kalau ngomongin Selat Sunda itu orang-orangnya dulu tuh lewat semua tuh negara-negara lain tuh. Benar. Sultan itu baik banget bro, toleransinya kuat kata gua. Lu jangan ngomong masalah toleransi sama orang Banten. Sultan gua udah keren banget.
Ulama gue udah keren-keren banget. Jadi paham juga ya, jadi Iya. bisa dibuktikan langsung. Akhirnya gue lahir dari sosok ras yang banyak banget. Dan mohon maaf, nggak tahu kenapa geli banget kalau tiba-tiba ada ngomong orang kafir, gue kesindir. Kakek gue kafir, bapak gue kafir, nenek gue kafir gitu tuh kan. So gue dipanggil kafir, nggak terima juga. Kalau ngaji insya Allah alif bata malah. Alif kata habis. Iya. Doa makan? Kalau mau ke celana makan, kalau nggak makan kejadiannya kayak gitu. Makan orang lapar itu marahnya cepat, laparnya cepat, udah makan lemas, ya kan? Dikasih makan dulu aja. Tahu tadi yang marah kritik, Sambil ngopi, ngerokok apalagi? jangan kopi dulu, lambung lu kenal lu, jangan ngerokok aja dulu. Ngerokok aja dulu. NW style. Ya, saya nggak ngerokok nih. Boleh. Tit. Boleh. Ngerokok santai aja. Tapi ini keren juga nih, maksudnya podcast ada kopi ternyata ya. Ada teman. Ini kantor namanya apa sih? Boleh. Ansor Banten. Ansor Banten. Saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngopi dikit tadi ya. Saya juga. Aduh, nggak bisa kalau kayak gitu. Yang kopi ini halal kan? Halal. Emang halal dong. Iya. Ada yang Tapi nanti brand halal nih kan ya. karena dibuat dari petani. Ini bakal ada bismillah. Insya Allah. Ngomong macam-macam kayak Roni ngomong. Tapi Rambonya belum dijawab. Rambonya dari mana nih? Nah, Rambo lahir dari gue nyeritain keluarga dulu ya sebelum ke Rambo, karena posisinya Rambo kan bukan muslim. Kalau yang di film tuh. Iya benar. Dari. Rambo Indonesia muslim bro. Oh gitu. Yang banyak agamanya. Rasnya agama. Toleransi. Agamanya satu muslim, toleransinya insya Allah lah. Yang penting pas-pas aja gitu. Nah. Rambo lahir dari apa ya, pengen waras aja gue, pengen punya identitas. Gue ini orang yang nggak punya identitas deh. Oke. Lu kalau ngomong tadi ngebaca karakter keluarga gue, nggak ada identitasnya gue. Jadi bingung nih kemana Ketika nih? gue berkaca udah gede, gue pilih Tuhan. Identitas gue udah jelas muslim nih agama. Oke, benar. Tapi kalau ngomong di Banten, apa identitas gue tanya? Coba kalian gue tanya. Anda tahu nggak identitas Banten itu apa? Jawara. Jawara lahir dari kiai. Aduh. Apa lagi? Sultan. Sultannya dari ulama, dari wali. Ya kan? Berarti kiai ya? Kiai. Nah, disambung lagi ke Kesultanan Banten. Kita ini kalau ngomongin Banten ya Jawa Barat ya, Sundanisme. Ya orang Sunda dulu, Pajajaran dulu kan. Ketika ngomong Sultan Maulana Hasanuddin, emang orang mana? Cirebon. Anak dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Hindu Buddha kan agama, bahkan ada Sunda Wiwitan yang ada di Baduy. Saudara kita juga. Ya akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin di sini. Bahasanya ada Jawa. Jawa mulai masuk tuh, mungkin dari Demaknya, Cirebonnya, kan, Sunan Gunung Jati. Tak di situ, gua anak muda yang kok di Serang ada bahasa Jawa. Ini siapa? Oh, aneh tadi. Gue cuma bertanya aja ke orang Banten, Jawa ini siapa? Jawabannya Sultan Maulana Hasanuddin. Benar. Nyambung situ. Keluarga gue itu bebasan semua yang ada di rumah. Dan gue ketepannya sebenarnya bukan jaseng tapi bebasan. Gue ketepannya tuh ke alus dulu bahasanya sebenarnya. Di rumah itu gue kalau ngomong sama orang tua begini ngomongnya. Dia orang tua misalkan, ma pengen makan sih gitu mak, atau nek, mama kita pengen makan nih, itu mulut gue diselentik gitu. Oke. Udah mengaji dibuka sarung semen sama kulang kaling daunnya peletak ya ditambah selentik kan ngomong kasar. Pas zaman dulu benar. Iya kan? Benar. Maksud gua, kenapa diselentik alasan? Kasar bahasa. Oke. Jadi fase bahasa daerah itu menurut gue itu identitas. Lu ngebayangin nggak? Gua ke acara sinkronize, ke acara Jogja, di mana musik-musik jazz apa itu bro, Ariel Noah ketemu Sule ngomong Sunda, Ahmad Dhani ketemu Ari Lasso dan Didi Kempot ngomong Jawa. Orang Maluku sama ngomong begitu timur. Gua nggak ada teman waktu itu di posisi itu. Nggak ada teman. Kata gua orang Banten. Ada. Kemana dia? Sampai dia poin bulu. Ya sudah benar. Sudah benar tapi kok di rumah gua Jawa kata gua. Ini gua beban nih. Gua bisa Sunda cuman gua nggak bisa ngeladenin teman-teman gua. Banyaknya orang Serang, Cilegon, Kabupaten Serang, sampai ke Keronjo orang kampung. Karena malum ya, jadi ribut ya macam-macam.
Ya akhirnya gue kesel sama budaya-budaya orang sini yang gengsi menurut gue di Banten. Termasuk anak muda zaman sekarang Bisa gengsi. disebut malu nggak? Menurut gue malu. Kenapa malu bahasa daerah sedangkan ibu lu, lu yang lahirin lu itu dari kosakata daerah. Emang lu pikir Belanda ngomong Indonesia nggak ngerti? Jajal ngomong Jaseng. Palang orang Belanda itu makanya pergi semua dari Banten itu. Emang lu pikir kalau Banten nggak diserang Belanda semua kena Indonesia kan? Kecuali Aceh mungkin ya. Ya mungkin palang orang Banten. Karena lu tahu nggak Banten artinya apa? Nggak tahu. Bantahan. Banten itu artinya bantahan. Oh, bantahan. Iya kan? Ya kalau ngomong sekarang bahasa Sunda sawah. Cuman maksud gua gini, orang Banten betapa hebatnya gitu kan. Ya akhirnya gua kesel gitu kan, jenuh, takut banget sama identitas gua hilang nih di Banten. Oh, Banten ini identitas ternyata. Kalau ngomongin bahasa daerah berarti ini identitas. Identitas keagamaan Muslim nih. Kan Sultan Muhammad Hasanuddin masuk karena penyebaran agama Islam saat itu. Nah, gue nggak mau tahu nih. Akhirnya gue nyalahin diri sendiri. Bodoh amat, gue nggak peduli sama orang-orang deh. Tapi gue cuma nanya banyak ke kiai, ke ulama dan orang-orang setempat gitu kan, untuk tanya nih bahasa Jawa nih. Gue dengerin kosakatanya. Akhirnya gue menteng. Sebenarnya kalau ngomongin sosial media, gue dari zaman Nokia udah main sosial media. Lewat apa? Di upload Facebook. Mungkin yang pertama Friendster gue pakai. Waduh, gue nggak kenal tuh. Itu angkatan milenial ya. Emang lahiran tahun berapa? 95. Gen Z. Enggak, masih milenial. Masih bulan akhir. 96. Iya. Milenial. Cuman maksud gue ngerasain Friendster yang umurnya sekian, ya kan, pet sekian gitu. Tapi gue ngerasain sosmed semua karena anak sosmed lah gitu. Akhirnya ada Instagram yang gue mau nyoba ngisi suara aja. Gue tuh sering, gue ngefans sebenarnya sama pola-pola komedi. Pola-pola komedi tuh kayak ketika ngeliat Hitler seremnya kayak apa yang bener-bener orang Yahudi. Tapi lahir Chaplin, lu ngebayang nggak Chaplin itu gerak-gerik begini doang, Lucu ya. ngebunuh Hitler bro. Hitler begitu seremnya loh, tiba-tiba Chaplin nongol. Gue beli bukunya, ada beberapa yang akhirnya wih lucu juga nih komedi. Lari ke Warkop. Warkop tuh yang gue seneng narasinya adalah kasino sebenarnya. Iya. Kasino sebenarnya gue nyari inspirasi dulu nih. Kasino gue ambil, terus nyambung ke Benyamin gitu kan, nyambung ke Bing Slamet kayak gitu. Bing Slamet orang Banten loh gitu tuh. Ya akhirnya gue ngelihat sosok film Rambo. Sylvester Stallone tak apa namanya? Iya. Musa Udin aslinya kayaknya itu namanya. Akhirnya ada film yang udah disebar puluhan ribu bahkan jutaan di Instagram. Gue ambil film itu yang durasinya 1 menit. Gua kurangin jadi 30 berapa menit gitu tuh, sampai ke 40 menit. 40 menit banyak amat ya. 40 detik gitu tuh. 40 menit mah orang kerja itu yang gak digaji ya kayaknya. Terus apa ya? Translate. Apa namanya? Ketika nemu video itu, lu ngebayangin nggak si Rambo itu lagi dikelilingin institusi mau ditangkap. Udah beligiran lu? Nggak pakai baju. Oh iya. Udah gitu tuh. Jenderalnya masuk. Kan ngebelain dia, nasihatin udahlah nyerah aja gitu. Gua ganti pakai bahasa daerah Jaseng itu. Gua ganti Jaseng, gua ganti kosakata ceritanya jadi nyeritain tentang apa lo pengen tahu? Gua muter seharian ke Bojonegara, ke Merak, masuk ke wilayah Kresek Ronjo, balik lagi ke Kabupaten Serang Pontang, Tirtajasa sampai ke Banten Lama. Lagi gua bisa. Cuman pengen tahu masalah orang Banten itu apa. Riset. Masalahnya satu. Yang gua tandain satu tuh mungkin banyak ya. Kenceng termos masih dikredit sama sendokku. Iya benar. Dan posisi minjemnya itu di Kosipa duitnya. Apa artinya Kosipa itu? Operasi simpan pinjam. Itu. Gua ngeliatin kok ibu-ibu bayar 1.000 ya. 2.000 tak. Akun nama gua tanya. Bayar apa pun nih? Ngredit langsung. Kalau anu kurantang lumayan di gunung mana aku mangan nih jago juga nih. Wih tengahnya wah sudah apa ini? Masyarakat dibikin miskin bukan apa memang masyarakatnya nggak punya gitu ya kondisi ya bukan ekonomi teman-teman ya gitu kondisi ekonomi saat itu. Akhirnya gue sindir lewat, gue masukin ke dubbing nyeritain tentang Kosipa dengan video si Rambo film asli itu. Jadi yang lucu bener ya. Lu ngebayangin nggak yang lihat berapa? Gua tanya Halilintar berapa yang lihat?
kayaknya 70 juta lebih doang. Rambo Banten 84 juta yang Wow. gokil. Itu di mana medsos yang pertama kali di-upload? Instagram. Gue mana DJ, sorry guys, Oh, iya. bukan Facebook bro kayak ibu Bang Mane. Tapi gue ikut juga akhirnya karena ada duitnya. Ya maksud gue ternyata Ngebahasnya pertama di IG berarti, sorry. IG dan Facebook karena ngeling gua. Di-linkin, oke. Dilingin waktu itu dan halaman dulu ya Facebook Halaman. 2017 awal. Jadi gitu ya. Sebenarnya bikinnya 2016 akhir. Awal Februari viral karena dibagiin terus di Facebook. Oh, jadi bikinnya 16 akhir, akhir viralnya 2017 gitu ya. gitu ya, ada proses untuk Proses ternyata gitu ya? video itu nggak segampang itu langsung viral. Kecuali korupsi, maling gitu. Benar, Ya kan? itu cepat. Makanya kan ada masalah-masalah tentang negara dan bangsa-bangsa aja Iya, gitu tuh. Ada pahlawan, Kadang begini ya biarin aja udah. Ya lanjut lagi mas. Ada urutan makan nggak di situ? Nggak ada. Jadi saya jadi tahu juga nih sebenarnya, walaupun saya sering ngobrol sama Mang Ovi, jadi paham juga. Tadi terinspirasi dari Hitler dibuat lucu sama Chaplin. Ya. Rambo Banten gila-gilanya di konsep itu lagi deg-degan untuk suruh nyerah. Dibuat kontennya dubbing Lucu. jadi lucu. Ya pertanyaannya simpel nih Pak Pemirsa. Dulu Sebanten nih. Rambo pernah kalah nggak sama institusi? Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Oh. Iya. Nggak ada. Kenapa gue namain Rambo? Pokoknya jadi jagoan aja. Jagoannya jagoan untuk manfaat untuk masyarakat. Lihatlah saya ini nama. Wih, pengen demo amat kayak gini nih. Emang agak dar-der-dor, podcast sebelumnya agak terlalu lembut ya. Kali ini seru banget ya, dar-der-dor. Tapi banyak yang belum tahu nih Bang Ovi nih, sahabat-sahabat di rumah, bahwa Bang Ovi juga sebenarnya pengurus di Les Bumi. Nggak ada kayaknya nama Rambo Banten. Gue yakin nggak ada. Yakin. Ya bakal ada lah nama Banten. Ntar lagi ada yang ngoyak nih kayaknya nih. Kalau ngomong nggak ada nih. Adanya Novianus. Ampun Kiai. Adanya Novianus Elpa. Jadi ada di beberapa organisasi yang namanya itu sangkain cewek gitu kan. Hilang jadi itel. Nggak tahu siapa ini. Ternyata Rambo Banten. Tiba-tiba viral aja acaranya. Naik acaranya naik. Iya. Bener ya Bang ya? Kalau Les Bumi itu kan yang saya tahu ngurusin ini ya, seni budaya gitu ya. Seni budaya dan kreatif yang pasti ya. Cuman nggak tahu kenapa. Saya ada rasa nggak enak, sempat nolak sebenarnya. Saya tuh nggak bisa masuk kemana-mana, tapi saya support karena perihal karena banyak ras itu tuh Background tadi. background awal. Background luar biasa. Wah, harus bisa menghargain semuanya. Tapi ya udah kalau mau masukin silakan. Tapi mohon maaf kalau misalkan nggak aktif apa, mohon dimaklum gitu kan. Karena kan kamu mau kerja di Amerika gitu tuh. Benar. Sibuk gua gitu. Sama Sedika kan maksudnya. Amerika kan. Iya, siapa tuh presidennya yang rambutnya mohawk tuh? Kenapa mau? Donald Trump. Donald yang itu ya, makan itu ya. Hah? Donat bilang apa sih? Donat. Iya, nanti kita tag Amerika. Donald. Viral juga tuh ada sapi mirip Donald Trump di medsos. Oh itu ya, iya rambutnya dimirip-miripin. Benar. Kurang ajar orang Indonesia ya. Presiden Amerika itu bro. Aduh, tapi kayaknya pernah curahkan nggak kira-kira tuh Presiden Amerika? Tahu curahkan nggak? Enggak tahu gue curahkan apa. Bahasa Indonesianya nih. Ditet ya. Ya karena kurang dengar orang Amerika itu. Kurang dengar. Oh iya. Nggak pernah ngaji juga lagi itu si Donald tuh. Iya dong. Iya dong. Benar. Gue yakin bukan Muslim itu bukan. Iya. Apalagi masuk ke NU nggak mungkin itu. Banser Nggak mungkin. Nggak akan. Nggak punya seragam banser. Lu ngebayangin ke Donald Trump pakai baju banser? Hah? Lucu kan? Terus ngomong takbir gitu. Nggak mungkin. Ada goblok Donald. Darah dan nyawa gitu. Iya, tapi gimana tuh Bang nyimbangin konsep konyol begitu ya? Kan lucu-lucu banget tuh konten-kontennya Rambo Banten di medsos dengan nilai-nilai yang sebenarnya mau nggak mau Mang Ovi sekarang kayak Les Bumi nih gitu. Nilai-nilai keislaman. Bagaimana Mang Ovi menanggapi sebenarnya nilai dakwah dan keislaman? Apakah memang harus seperti saya ini atau sebenarnya boleh juga kayak begini nih? Gitu. Oh, gue rambut panjang maksudnya. Nah, begini terus pakai kalung gitu. Gue fansnya Gus Muafik nih. Oh, benar. Jadi sebenarnya menurut Bang Ovi berislam ya dengan nafas Islam tuh boleh-boleh aja kayak gini ya, santai-santai aja. Pandangan gue nih, anjay. Pandangan gue.
Tarap mata saya punya. Enggak Nggak jadi dukun lagi dong. Menurut gua agama itu gua ngeliatnya di sini. Ya tauhid aja udah. Tahu. Permasalahan apapun di dunia udah selesai aja sih. Iya. Lu udah apa yang harus membumi aja gitu tuh. Walaupun harus les dulu jadinya les bumi sih gitu. Oh. Ini satu nih. Walaupun harus les. Mudah-mudahan ketua Kiai Hampura kepala les bumi ketua rokok apa namanya sin mah bisa kan ya. Jadi gitu maksud gua orang yang selalu les belajar ke bumi ya. Yang ada di bumi tuh gua tangkep dan gua pelajarin agama tuh enggak ya Allah udah ngasih apa ya kemudahan gitu di hidupnya. Gua ngeliat Asmaul Husna tuh enggak ada yang Allah memedit laku gue, ya kan? Allah mah nggak pernah ngasih gaji nggak ada, udah jelas semua pemberi. Iya. Ya, gue ngeliat fashion gue begini ya, yang penting sholat nggak tinggal gitu tuh. Walaupun bolong-bolong, yang penting digenteni konon kewajibannya gitu. Ya walaupun kadang-kadang hilaf di jalan atau di mana ya kita harus ngerasa salah minimal ingat Allah mayat mati aja gue ngeliat. Dan gue berprasangkanya selalu positif aja. Gue ngerasa gue orang dosa gitu kan fashion gue cuma mau nyontohin ke anak-anak gaul dengan kok Rambo gaul gitu ya baju Metallica misalkan pakai celana mereknya Dickies yang notabene adalah anak-anak motor Harley gede motor chopper gitu kan pakai gelang lah cincin ini kan bagian dari aksesoris emang ya kalau berpikir aksesoris ya udah aksesoris aja itu kan ini bagian dari fashion aja fashion Iya. Style aja fashion gue yakin di orang-orang dulu juga ada fashion yang macam-macam lu kalau ngomong misalkan fashion begini kurang muslim BAS itu mahal bro iya kan ada yang sampai puluhan juta gue nggak kebeli akhirnya gue beli sekarang merek Atlas aja dulu Atlas sama BAS bayar nih weh waduh setelah ini akan masuk iya di gitu brand maksud gua silakan mangga boleh kayak gitu tuh boleh maksud gua ada karakter gue bukannya nggak punya gitu kan gue kalau misalkan ada pengajian atau ibadah ke Allah harus pakai baju bagus juga ya ini pakaian yang akhirnya gue cuma menunjukin gue nggak gengsi pakai bahasa daerah ya gue selalu minta maaf dan selalu merasa dosa di hadapan Tuhan yang Maha Esa gitu kan yang penting lu bisa netralisir aja tuh netralisir maksudnya ini alam ini kemampuannya udah ngelebihin kita cepetnya ya kan kalau lu ngelihat misalkan makan di rumah makan mewah gitu kan bandingannya dengan makan yang di sekolah misalkan yang di sekolah gitu bukan di kantin bisa jadi MBG atau apa ya bagus-bagus aja nggak usah tapi ke situ maksudnya makanan ini pola makan kan berbeda gitu. benar Cuman maksudnya kan ini kan targetnya emang rezeki dari Allah aja gitu emang jalan Allah tuh udah ditulis cuman mungkin ada yang dibuat-buat manusia ada yang ya itu udah perjalanan aja gua nganggapnya fashion nggak jadi hal yang halangan sih menurut gue yang penting tauhidnya itu luar biasa menurut gue tuh mentok di tauhid menurut gue ini mah udah menuju marifat ya ketua kita ya yang penting kita rajin-rajin jadi tetap masih sekolah ya sampai mati sekolah jadi ngeles aja gitu tuh terhadap bumi jadi ngeles bumi iya dapat nah kalau tadi ngomong les bumi apa yang kepikiran pertama kali di pikiran Novi kalau dengar kata Ansor Banser, apa yang langsung kepikiran? Ansor Banser. Kalau ngupload di sosmed dibully nih. Tapi kalau gua pribadi ngedenger Ansor Banser nggak tahu kenapa ya. Gua sekolah nggak sekolah tuh mungkin kebanyakan di alam ya. Jadi sering baca buku. Jadi yang gue inget ketika ngomong Ansor Banser, ingetnya gereja gue. Gereja, oke. Ingatnya, oke. Gue nggak mau mencari hal-hal keburukan orang lain ya. Gue takut karena di podcast dan Tapi boleh jelasin kenapa kepikirannya gereja? Gua sempat agak sedih dikit ya. Gua hormat banget sama keluarga almarhum siapa namanya? Rianto. Siapa? Rianto ya. Gua ngeliat yang kalau mau-mauan sih. Ngejagain gereja ngapain sih? Orang bisa jaga-jaga gereja. Gua waktu kecil gitu ya berpikirnya ngapain sih lu orang-orang muslim ke gereja? Mungkin masih kritis ya. Masih kayak uang perjelaskan. Ketika baca sejarahnya memang ya Indonesia ini dilahirkan dari beberapa ras dan agama. Gue berpikir dan dunia ini nggak cuma satu agama gitu, tapi banyak agama dan kita harusnya saling support aja, saling menghargai lah minimal. Ya kayak lu sama bini ribut kan karena nggak saling menghargai ya ribut jadinya. Betul. Lu sama orang tua nggak saling menghargai ya ribut jadinya.
Coba kalau toleransinya ditekan di badan kita sendiri, kayaknya itu aman-aman aja deh. Ya mungkin ada hal-hal yang negatif positif, tapi menurut gua itu bagian dari hal yang Allah ciptain ya, dan akhirnya menjadi cerita sejarah yang ini harus tetap kita ingat. Bukan masalah seragamnya. Kalau lu ngomong ansor rada kurang, mungkin hanya oknum aja gue ngeliat. Gue ngeliat bagaimana dengan orang-orang ansor yang di atas kayak Anwar Gus Dur, ya siapa, Habib Lutfi dan lain-lain gitu kan. Itu, bro, itu ulama-ulama ya menurut gue itu, gue ngeliatnya sebagai orang tua di negara ini, ya gue berpikir lu udahlah gitu tuh, kalau lu ada problem dengan masalah lu, jangan ngejelekin kiai yang masuk ke organisasi ini, udah jelek tuh, nggak bisa begitu, nggak bisa. Lu tahu, cari sejarahnya dulu. Jangan-jangan orang tua kita dulu masuk juga. Iya juga ya. Gitu, jangan-jangan lu lahir juga lu benci Cina, jangan-jangan dulu orang tua kita orang Jepang, Belanda, Cina, kita nggak pernah tahu. Ya maksud gua, terapin aja jadi manusia yang udahlah, maksudnya ya kita jadi anak bangsa yang ya kita bersahabat dengan negara gitu kan. Negara juga ngerekrut, ngebaikin orang-orang di bangsa-bangsa gitu ya. Kolaborasi, Down to earth dan tadi rasa kemanusiaan itu berarti ya. itu aja. Hargai nyawa lu cuma satu, kalau 5 bodo amat itu. Tapi saya pengen balik lagi sedikit ke tadi Bang Ovi, ini berarti kan konsisten ya, Jaseng, bebahasan dibahas terus lagi, konten-kontennya Rambo Banten IG-nya. Nah itu apakah ada amanah tertentu dan kenapa bisa eksis gitu loh sampai sekarang? Karena saya sendiri aja ya bikin konten tuh kayak kadang ada capeknya, malesnya, apalagi ngomongin konsistensi ya. Ini juga jadi PR mungkin buat teman-teman influencer dan konten kreator di rumah. Kenapa tuh bisa konsisten tuh? Kok bisa gitu? Awal-awal bercanda gue. Oke. Cuman bercanda, jadi nggak bercanda serius. Dan gue baru ngeh di buku warkop itu bercanda itu nggak boleh bercanda. Oh, Bercanda itu harus serius. Harus serius, benar. Loh, ada apa kata gue baca aja dikit, dan ternyata emang orang itu ada 2 karakter ketawa itu, ketawa lepas dan ketawa gak enak. Ketawa gak enak kan kadang-kadang dirinya di sini gitu anak gitu kan ya. Kalau ketawa lepas nih. Jadi ada karakter. Jadi target gue adalah gue nggak mau ngajak masyarakat untuk berbohong aja. Gue ngajak masyarakat untuk ayo kita senang bareng-bareng aja dengan menghafal bahasa daerah gitu kan, dengan kenalin siapa bahasa daerah itu, dan akhirnya ada beberapa pesan yang gue sampein sebenarnya di konten itu. Kalau lo pengen tahu, ada pesan setiap konten Rambo. Lu perhatiin, lu dengerin kalau ngerti Jaseng. Oh iya. Ada pesan misalkan kayak cerita-cerita tentang Nabi yang gue plesetin jadi komedi. Ada karakter-karakter ulama yang bercandaan ketika ceramah. Ada ulama yang main catur sama premanisme. Gue ceritain lewat komedi itu, dan nggak tahu gua ada yang ngerasa apa enggak. Dan alhamdulillahnya ada ulama di Lampung, di luar, yang tiba-tiba ngomong ke gue nge-DM, kita mengerti mang maksud orang. Gua klik Instagram, Facebook itu pakai sorban hijau deh. Aslinya orang Ganteran, orang Panggang, tahu nggak Ganteran di mana? Nggak tahu saya. Banten lama. Di Belanda sebelum Hajar Sultan harus ngadepin orang Ganteran dulu, terumbu. Oke. Terus orang Panggang, tahu Panggang di mana? Wah, Jawara banyak di sana. Terminal Balikpapan belakang, itu orang Panggang. Nggak tahu nama kampungnya. Ya, akhirnya ada yang ngomong, Mang, ini ceritanya tentang Nabi banget nih, gitu. Jadi ada yang Paham. tracking ya, ini artinya apa ini? Ada ternyata ulama-ulama, dan akhirnya ada dekat dengan anak-anak santri, ulama. Gue dapet pesan sebenarnya, nggak tahu kenapa, alhamdulillah nih. Gue juga benar-benar masih doain sama teman-teman juga yang ada di manapun ya, mobil khusus di Provinsi Banten dan ayahanda di Cirebon gitu. Ada beberapa ulama yang Noel Rambo, mumpung masih nom Cirepi, di translatornya, mumpung masih nompi, amun wong riku ing saking serius saking Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sareng uyute bapane Sunan Gunung Jati Cirebon, ing dados di lanjutaken saking mertosaken masyarakat saking Bantene itu terus Kang Padem jangan sampai mati. Targetnya apa? Saya pengen jawaban dan
Jawaban Rambo simpel. Saya cuma pengen jadi orang manfaat, ketika meninggal orang tahu siapa Rambo. Ya. Jadi bukan hanya melulu nyari uang gitu kan. Tapi gue targetnya adalah cuma mengenalkan sejarah yang ini nih harus dikenalin kan anak kita cucu sampai akan datang. Kita mungkin generasi yang ya 100 tahun lagi udah mati, udah meninggal gitu nggak pernah tahu. Tapi kan ada sejarah, sisi sejarah yang akhirnya ada yang lestariin bahasa Kesultanan nih. Kalau ngomong Sunda gue bisa Sunda bro. Tapi gue harus lestariin bahasa ini gitu. Gue cuma pengen gak mau nunjak aja mau itu kita yang ada di Banten gitu. Gitu amanatnya akhirnya sekelas kiai ulama nyuruh jangan berhenti untuk melestariin bahasa ini. Karena bukan tidak mungkin kalau nggak ada konten-konten kayak Mang Ovi itu, Ya. hilang tiba-tiba punah. Gue juga nggak ngerasa gue yang paling bagus pioner enggak, tapi banyak teman-teman juga kayak Siti Celobong, Aplen akhirnya ada dan teman-teman yang lain juga. Mulai di sekolahan nih, mulai guru-guru segala udah mulai pada aktif gitu. Dan gue berpikir konsisten adalah kunci menurut gue. Untuk konten agar ini untuk yang mau belajar konten, kenapa Rambo 10 tahun awet? Konsisten. Jangan lupa bismillah. Itu tuh masuk Allah nanti. Mau duit bismillah maneng. Doa tuh nggak boleh sekali. Terus dorong. Kalau lu dapat Terus. Aja stres dikit bunuh diri biasanya. Terus gue percaya Allah maha baik. Berarti seserius itu ya Mang Ovi ketika bikin dan riset tentang konten-konten ya. Kalau orang-orang ngeliatnya kan kayak bercanda aja. Yang menurut gua problemnya Rambo itu ketika di konten itu harus jadi orang yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Apesnya gua di situ tuh. Jadi Rambo ini nggak boleh pinter di konten, tapi nanya lebih banyak, bertanya gitu. Konsisten aja. Yang penting ya warkop lu tau lah sekolahnya doktor, sekolahnya tinggi semua, tapi kan komedi semua kayak orang tua. Ya itu maksud gua, komedi itu begitu. Serius, jangan bercanda. Serius ya bercanda. Paham. Kasih pesan dong buat teman-teman anak-anak muda yang mungkin baru nyoba jadi content creator Mang Ovi, pengen jadi influencer kayak Mang Ovi dan teman-teman semuanya di ICN. Itu gimana tuh biar punya karya yang otentik, ya kan? Followersnya benar-benar organik, terus bisa jalan terus untuk karya ya. Pesan-pesannya termasuk buat teman-teman Ansor, kader Ansor Banten mungkin yang mulai pengen mengonten nih buat kegiatan-kegiatan mereka di daerah. Yang pasti lu sayangin diri lu dulu, lu al-fatihan diri lu, siapa lu, kenalin diri lu siapa tuh. Karena orang kebanyakan lupa sama diri sendiri. Maksud gue gini, jangan melewatin kapasitas otak lu. Kalau lu bisanya bikin kopi, bikin kopi. Kalau lu bisanya ngaji, ngaji konten. Kalau lu bisa ceramah, kalau mau jadi NU, masuk aja NU sekarang, tayo. Maksud gue gini, manusia itu ada takaran, tapi ada juga untuk pembelajaran gitu kan. Lagi-lagi les gitu tuh. Les gitu. Maksudnya belajar terus. Nggak boleh setelah pintar dikit lu ngerasa, wah angil gitu. Jangan. Jadi diri sendiri oke, tapi gue agak bete juga ketika jadilah diri sendiri. Kadang-kadang suka ngomong entut gitu. Maksud gue gini, jadi diri sendiri nggak bismillah, lupa arah tujuan. Pada begeblek gitu tuh. Maksud gue gini, gue orang yang matahin bahasa jadilah diri sendiri. Gue kan nampilin gini. Maksud gue jadi diri sendiri, tapi maksud gue lu kasih contoh jadi diri sendiri tuh gimana? Rambo itu ngelahirin personal branding gua dengan maksa sebenarnya. Maksa cuma pengen ngenalin identitas daerah aja. Dengan karakter gue yang ngebaca tuh dulu si Banten gitu. Kuat suaranya dengan maksa ini. Pas banget ya. Iya, itu gue paksa karena gue pengen beda suara dengan suara aslinya gitu. Oh iya, udah sadar ya, beda ya tuh. Iya kan? Beda ya. Beda kan, misalkan Dan sehat Dan. Sehat, alhamdulillah. Semangat dulu ya. Kayak gitu maksud gua. Ada karakter yang lu buat personal branding, lu mau kemana nih? Lu mau ke kuliner, sejarah, budaya, atau mau jadi wong edan misalkan gitu kan? Terserah ya. Tapi maksud gua jangan lu ngelebihin kapasitas yang enggak lu bisa. Sesuai kapasitas aja konten mah. Lagi di sawah lu konten gitu. Ngomong nggak harus pinter menurut gua komunikasi, nggak harus kuliah komunikasi, tapi kalau punya duit kuliah bagus gitu tuh. Ya maksudnya jadi diri sendiri, oke jadi diri sendiri. Tapi arah tujuannya mau kemana dulu diri sendiri itu. Orang kadang-kadang saya jadi diri sendiri, dan stres. Gak gosip lah, berleasing, macam-macam ya maksud gua. Jangan lupain dunia ini macam-macam karakternya. Lu lagi serius lurus saja dia ngebelokin bro. Gara-gara narasi orang lu nggak terima, ya kan? Iya juga benar. Ya kalau lu nya nabi sih
terserah, tapi nggak ada nabi, udah nggak ada. Nggak ada. Kalau mau ngerasa nabi, tuh waktu kalau polisi sih. Ya maksud gua terus pelajarin agama dulu di Quran itu menurut gua udah paling lengkap. Kalau lu ngomong kamus terlengkap di dunia sampai ke akhirat dunia dan apa surga neraka, kayaknya itu kamus paling lengkap menurut gua untuk orang muslim. Lu pelajarin, lu kaji juga badan diri lu sendiri, biasa-biasain Al-Fatihah buat diri sendiri. Iya. Karena kita kadang lupa, nyaut ke orang, ngebanggain orang, diri sendiri dijatuhin sendiri, sakit. Maksud gue pentingin diri sendiri dulu, lu lahir dari siapa, silsilahnya di mana. Siapa tau dengan ngedoain yang di belakang lu itu ada turunan yang nempel mungkin. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, dan lo gue nggak tahu nih turunan siapa nih, nggak tahu. Gue siapa gitu kan, tapi maksud gue jadilah orang yang bermanfaat untuk ilmunya gitu. Bermanfaat itu untuk bukan buat diri lu sendiri doang. Untuk orang lain dunia akhirat, menawi mancing surga sekabehan. Amin. Pertanyaan saya cuma terakhir lagi, tapi saya mau ke segmen yang selanjutnya dulu, Bang. Namanya adalah Jarot. Asik. Jarot itu jawab rumor. Nah, jadi kita udah ngasih bocoran ke sahabat-sahabat Ansor Banser di rumah, termasuk penonton Info Ordal yang penasaran dan pengen nanya langsung ke Bang Novi. Nah, boleh ya Bang ya? Yang pertama nih dari Ed Fajar, seberapa penting menurut Bang Ovi ya Ansor Banser, seberapa penting perannya menurut Bang Ovi Ansor Banser tuh di mata Bang Ovi gitu lah, atau di Banten lah? Itu pertama, bisa dijawab. Gua kalau melihat posisi Ansor ini kan organisasi agama ya, bagus. Gue suka banget sama berorganisasi ya. Gue kalau ngeliat organisasi, anggapan gue satu, ya ini orang-orang cuma pengen kolaborasi sih sebenarnya. Kolaborasi dengan masyarakat, ada permasalahan apapun bisa dihandle gitu. Ini cuma mengajarkan dari orang-orang terdahulu aja sih. Yang maksudnya dari sisi agama yang ya beda-beda karakternya kan organisasi agama mah ya, tapi kan satu sama tujuannya sebenarnya untuk ngebantu negara ini agar paham gitu kan, nggak semena-mena kita bisa nyaci maki atau gimana gitu kan. Tapi maksudnya gue berpandangan ini penting ada organisasi agama dengan berbagai macam agama, dengan agama yang kita anut Muslim banyak juga organisasinya ya, yang penting nggak nyelimpang aja. Selain itu jalannya masih Al-Quran dan jalannya sama seperti Nabi gitu kan, percaya ada malaikat dan Allah ya. Awas kalau nggak percaya teis nanti. Percaya. Ya maksud gue itu, maksud gue pentingnya organisasi itu untuk memberitahu teman-teman yang mungkin salah. Gue nggak tahu bikin organisasi ini ternyata organisasi nyelimpang, berarti ada organisasi yang baru yang bisa ngebenerin kayak gitu tuh. Gue sih harapannya ada kolaborasi yang akhirnya negara ini baik dan aman aja sih. Ya karena tujuannya sama, tujuannya sama, cinta pada Indonesia. Iya gitu. Siap. Selanjutnya nih yang kedua dari Ed Abu Shihab, dapat inspirasi dari mana Mang kalau setiap buat konten? Karena nggak bisa habis tuh kontennya. Ya. Dari mana tuh inspirasi? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jawab aku maning, kayaknya Bismillah doang deh. Gue itu nggak tahu kenapa ya. Target gue bukan mau viral. Target gue cuma ngasih tahu ke masyarakat. Oh, niat tulus itu ya yang ceritain kisah masyarakat Serang Banten gitu, nyeritain doang. Terus bisa muncul gimana? Ya, lagi-lagi balik gue kalau ngomongin algoritma, semua diciptanya sama Allah. Semua algoritma dari Allah. Iya, cuman jangan stres dulu, selalu aja. Maksud gue beda, orang kalau mau viral beda. Beda gitu. Maksud gue jangan sama. Boleh ATM amati tiru modifikasi. Tapi ya lu jangan maling-maling juga. Indonesia udah terlalu banyak maling maksud gue. Benar. Tapi apapun hal gitu tuh, lu harus jadi orang yang berbeda maksud gue. Lu gimana lo ya kan? Ketika Soekarno sama Hatta ngobrol, ya kan Syahrir yang naker ya kan, tapi dikritik sama Tan Malaka gitu. Ya, tapi kan udah aja kolaborasi. Ya kita tahu siapa mereka berempat gitu. Dan mereka berempat punya ciri khas dan karakter. Punya ciri khas dan karakter masing-masing, saling kritik ya nggak apa-apa. Nggak harus sama juga. Gua sama Denny harus jadi apa vokalis Westlife misalkan, vokalis jadi dancer gitu bagaimana? Gua nggak tahu gitu kan. Tapi maksud gua ya kita beda karakter yang harus saling support aja. Paham. Gitu. Paham. Kayak gitu. Oke, mantap Mang. Yang terakhir nih nomor 3 Ed Zulfikar, R-nya 4 kali. Mang Rambo tolong berikan pesan dan harapan untuk anak-anak muda Nahdien, Ansor dan Banser. Oke, Lur. Era digital. Ini udah era masuk ke 5.0. Satelit nempel. Kita orang-orang yang kalau nggak ngikutin era saat ini, lu ketinggalan jauh.
Oke, lu pesantren atau lu orang yang beragama ya, benar beragama nih semua nih. Lu jangan tinggalin era saat ini, lu ikutin. Karena kalau dengan lu ninggalin era saat ini, lu nggak peduli, lu ketinggalan zaman dengan generasi yang sekarang lagi lahir nih. Lu bakal bodoh menurut lu. Kenapa gue harus ngomong gitu? Ini era perang, bro. Perang udah bukan berantem tembakan, udah nuklir. Lu diem begini aja udah mati semua gitu. Maksud gue pelajarin hal-hal yang akhirnya ini arahnya udah berbeda, bro. Kalau ngebaca Quran mah nggak tahu nih mau kiamat kayaknya. Tapi maksud gue, ayo bermanfaat lah buat sejarah yang orang nggak pernah tahu, tapi lu tahu tiba-tiba ada ide dan gagasan yang berbeda di dalam badan lu gitu kan, di pikiran lu yang akhirnya bisa nyiptain sejarah di Banten ini mau apa, lu mau jadi apa, intiin. Jangan diem di rumah. Kalau diem di rumah tuh kayak ayam nelor, panggilan bahasa Jasengnya ada itu, petok nganggreng, males, nggak boleh jadi orang muslim. Oh gitu ya. Cuma berapa menit ibadahnya, masa gue jadi tinggalin itu. Iya, Pak. Oke, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir saya. Yang tadi, boleh dong kasih satu dubbing favorit sahabat-sahabat semua, para penonton tuh yang mana tuh Mas Alvin? Yang ciri khas dubbingnya Bang Alvin itu buat membuat rasa kangen mereka nih di konten ini. Dubbing itu sebenarnya gue paling takut kalau ditunjukin ke publik. Gue sering isin dewek kadang-kadang ya. Wajar ya. Ya, kita aja ngeliat diri kita malu. Apalagi kita berbuat dosa dan malu. Masya Allah. Kasih apa kayak lagu kayak Bang Beca. Itu kalau dubbing yang paling disenengin sama masyarakat adalah ketika gue Ngegertak tuh nih. ngegertak tuh kayak halo dulur sedanten kayak gitu. Itu udah masuk gertak ya? Ngegertak halo dulur sedanten itu kalau di handphone berisik. Iya benar. Gue selalu modal mulut gue, pikiran gue, hati gue dengan hypnowriting sebenarnya. Wah. Anjay. Karena emang bener Bang, ketika pas Halo Dulur Sedanten itu orang-orang langsung kayak. Dan lu nonton kadang rasa gak enak sendiri ya kan? Pernah ngerasain nggak? Nonton apa? Nonton Rambo kayak ada malunya gitu. Iya, akhirnya nggak lo? nanti dulu Pernah nggak? Karena emang targetnya gue bikin malu masyarakat Indonesia dunia. Gitu tuh, malu maksud gue. Malu tuh maksudnya ya kita harus selalu ngaca aja. Gue selalu bikin konten yang akhirnya gimana caranya biar ngegertak nih gitu. Masyarakat akhirnya nginget, ditungguin konten gue. Caranya karakternya harus berbeda. Lo harus mangan telur kayak gitu tuh. Lo prepun abare kayak gitu. Tetap kosakata apapun disampaikan ke publik aja. Tetap di Jaseng. Tapi sekarang Jaseng itu nama sejarah ya. Nama bahasa Jawa Serang. Sekarang di kementerian udah bahasa Jawa dialek Banten itu resmi. Jawa dialek Banten ya. Karena bukan Serang doang penggunaannya, tapi Banten sampai ke Lanjut Tangerang. Semuanya pakai. Ya termasuk Pandeglang Lebak ada orang-orang yang nikah akhirnya Jaseng misalnya gitu. Dan itu yang membuat Rambo Banten, Novino Selva awet dan konsisten sampai sekarang. Iya, rapi ke disayang sini rapi ke ya. Datang ning Banten cerem bisa perasaan aduh ampun gitu. Pesan apa senang banget. Kaget tuh. Berapa netizen sabar kita lagi udah duit koplok. Apa? Jadi dubbing gue ya. Udah lama gue jadi bingung nanya apa lagi. Tapi DM baik. Kalau nakon, kamu maning endorse. Ning Rambu kan masih ada endorse gratis. Masih ada untuk UMKM ya. Yang berbayar ada ya, yang suki-suki mah aja sok pelit istilahnya. Kreativitas anak bangsa dong. Yes, ide dan gagasan jadikan kolaborasi sebagai kuncian. Mantap. Closing kita. Kenapa kamera gue? Udah teman-teman, sekian dulu. Saya yakin teman-teman pasti sahabat-sahabat masih penasaran sama Ovi. Tapi kalau pengen tahu datang aja ke sini karena ini cuma info ordal. Jangan bilang siapa-siapa. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Info ordal, jangan bilang siapa-siapa.